Shalom, selamat hari Minggu, selamat bersua kembali lewat pesan firman Tuhan di minggu ke-7 setelah Trinitatis 26 Juli 2020 dengan topik kasih sebagai perintah baru, holongido patik naik baru, yang berdasar dengan firman Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah bagian daripada kata-kata perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan seketika saja lagi, itu berarti tak berapa lama lagi anak manusia akan dipermuliakan. Maksudnya Yesus kembali ke singgasananya di sorga bersama Bapanya di sorga. Dalam pada itu Allah Bapa akan dipermuliakan. Tugasnya di dunia akan selesai dan akan diserah terimakan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, termasuk kepada setiap orang percaya kepadanya. Itu jelas Yesus tidak berasal dari dunia, saudaraku, tapi Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan tugas keimamannya sebagai anak Allah untuk menebus dosa manusia. Saudara, karena ini kata-kata perpisahan, tentu para murid wajar gelisah. Maka dalam ayat setelah khotbah kita, khususnya ayat pasal 14, ayat pertama sampai ayat ketiga, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, perpisahan ini wajar menimbulkan kegelisahan bagi para murid, saudaraku. Justru itulah Yesus memberikan perintah baru. Perintah baru, apa itu? Dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Perintah baru kembali kepada kasih, tentu yang menunjuk kepada kasih agape, kasih yang mengorbankan diri. Ada ungkapan, saudaraku, ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibies. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan, di situ ada Tuhan. Walau Yesus pergi, kalau mereka saling mengasihi dan saling mengampuni, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Walau Yesus pergi, kembali dipermuliakan bersama Bapanya di sorga, kalau murid tetap dalam kasih dan pengampunan, Yesus hadir melalui kehidupan mereka. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana mengejawantahkan, menerjemahkan kasih ini, pengajaran ini, perintah baru ini dalam kekinian kita, saudara-saudaraku? Jelas, kalau kita belajar dari perikop ini, kasih tidaklah diukur dengan kata-kata, manis di bibir, pahit di hati, ya. Lihatlah ungkapan Petrus dalam ayat-ayat setelah khotbah kita ini. Kata Petrus, "Nyawaku akan kuberikan kepadamu," katanya kepada Yesus. Yesus menjawab, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Bagaimana dengan Thomas? Thomas berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada pun seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jelas jawaban Yesus kepada Thomas. Bagaimana dengan Filipus, saudara-saudaraku? Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yesus menjawab, "Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa."
Saudaraku, inilah hubungannya dengan Minggu Trinitatis kita, ketritunggalan Allah. Bahwa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Yesus adalah pengenalan kepada Allah juga. Dan pengejawantahan akan pengenalan kita kepada Allah, kepada Bapa dan kepada Roh adalah kasih. Maka dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Buah roh ialah kasih. Kasih itu yang pertama, saudaraku. Baru sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari semuanya itu dapat kita katakan tidak ada kasih di luar dari kebenaran, saudara-saudaraku. Tidak ada kasih di luar daripada pekerjaan Roh Tuhan. Dan itu boleh kita nyatakan dalam posneroha, marpanarihon. Kasih itu bukan untuk diri sendiri, tapi kasih itu adalah untuk orang banyak. Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Terang di sini kita boleh mengerti firman itu sendiri, pribadi Yesus sendiri. Maka tidak ada kasih tanpa firman, tidak ada kasih tanpa kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kasih itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain, marilah, belajarlah dan bersandarlah. Dan hiduplah dalam bahasa Batak marposneroha dan marpanarihon sebagai ciri-ciri yang percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah lagi dan jangan cemas, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menuntun kita lewat kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan ini. Selamat hari Minggu. Shalom.